Kita lanjutkan ya Bunda. Nah, kalau seseorang sudah terlanjur terjatuh ke dalam kemaksiatan ini, ya, maka hendaklah dia segera bertobat, kembali kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, minta ampun kepada Allah dan berusaha untuk meninggalkan semua kejelekan-kejelekan yang telah dia lakukan selama ini menuju kepada kebaikan-kebaikan. Kalau kita lihat dalam keadaan sehari-hari, bagaimana kita mengaplikasikan sifat sabar untuk menghadapi kemaksiatan ini, disinilah kita diuji. Dalam tasfiyatun nafs ini kita tahu di awal-awal kita sudah mengkaji bahwa di dalam hati kita ini ada dua bisikan. Satu, bisikan mengajak kita kepada ketakwaan, yaitu nafsu takwa. Satu, mengajak kita kepada kemaksiatan, yaitu nafsu fujur yang dibisiki oleh jin korin. Nah, disinilah kita selalu kalah. Kita selalu kalah dalam hal kita mengendalikan jin korin ini. Kenapa? Karena benteng kita tidak kuat, tauhid kita tidak kuat, akidah kita tidak kuat. Bisikan-bisikan jin korin yang selalu mengiming-imingkan kebahagiaan kepada kita itu lebih mempesona dibandingkan bisikan-bisikan malaikat yang berusaha mengajak kita kepada kebaikan. Kenapa? Kalau kita berbuat maksiat itu nyata. Misal kita kepengen pergi ke karaoke, rasanya puas, kita ikut senang-senang di situ, menyanyi bersama-sama tanpa kita sadari, ya, karena kebahagiaan dengan bertemu dengan kawan-kawan. Tapi kebahagiaan itu hanya sesaat. Pada saat kita sendiri, hati nurani kita sebenarnya mulai berbisik atau mulai menyesali, kenapa aku lakukan demikian. Ini adalah ciri-ciri orang yang sudah mulai hijrah kembali kepada jalan ketakwaan. Tapi kalau dia belum ada keinginan untuk berjalan ke ketakwaan, dia biasa saja melaksanakan kemaksiatan itu. Hari ini dia pergi ke dugem, besok dia pergi lagi ke karaoke. Hal itu adalah hal yang biasa, karena merasakan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, dan itu nyata. Tapi apabila diajak kepada kebaikan, itu tidak nyata, karena kita akan berusaha melawan hawa nafsu tadi. Inilah ujiannya, inilah tazkiyatun nafsnya. Dan seseorang yang ingin melepaskan diri pada kemaksiatan itu harus berusaha keras untuk melawan bisikan-bisikan daripada si korin tadi. Itulah Bunda semua, ya, itulah semuanya, bahwa kita harus berusaha melepaskan diri daripada cengkraman bisikan-bisikan jin korin tadi yang selalu mengajak kita kepada kemaksiatan. Nah, sekarang coba kita lihat, ya, kita lihat dalam bulan Ramadan ini adalah sebenarnya bulan istimewa, kesempatan kita untuk berusaha, tapi juga berat juga bagi kita, ya, untuk menuju kepada kebaikan, karena iming-iming untuk berbuat kemaksiatan itu juga masih ada. Bersyukurlah kita kepada Allah kalau kita sudah diberikan jalan oleh Allah untuk kembali kepada jalan kebaikan. Kita lihat bagaimana seorang nabi yang berusaha untuk menghindari diri dari kemaksiatan ini, berusaha bersabar dari kemaksiatan ini, yaitu nabi kita, Nabi Yusuf. Kita lihat diceritakan di dalam surat Yusuf ayat 33, yang artinya Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku,
Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan aku daripada tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, ini kita sudah tahu bagaimana cerita Nabi Yusuf berusaha keras untuk menghindari keinginan istri Amir pada waktu itu, yaitu Siti Zulaikha. Tidak kita bisa bantah ya bahwa memang ada sejumlah manusia pilihan di dunia ini yang hasil pikiran dan kerjanya melebihi kerja puluhan dan bahkan ratusan orang. Orang-orang seperti ini punya kekuatan besar, terutama untuk menegakkan yang ma'ruf, untuk mencegah kemungkaran, dan lebih dari cukup untuk mengurus kehidupannya sendiri. Nah, orang-orang seperti ini seharusnya dipilih untuk jadikan wakil atau pemimpin rakyat banyak. Bagaimana beratnya Nabi Yusuf menghindari keinginan daripada nafsu dari istri pemimpinnya, yaitu Amir pada masa itu, Amir di Mesir pada waktu itu. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam pernah begitu kuat bertahan dari godaan zina, ya, dan dia berusaha keras untuk melepaskan diri dari itu. Nah, menurut Ibnu Qayyim, kekuatan untuk bersabar dari melakukan maksiat ini bisa muncul bila kita mengingat dosa dan azab dari suatu perbuatan maksiat. Nah, kita juga bisa merasa malu kepada Allah karena menggunakan nikmatnya untuk bermaksiat. Nah, inilah kenapa untuk melepaskan diri daripada kemaksiatan ini berat, karena ini kita adalah berusaha melawan hawa nafsu. Nah, Rasul sendiri mengatakan, perang yang paling berat bukanlah menghadapi manusia, tetapi adalah menghadapi hawa nafsunya sendiri. Kalau kita berbicara tentang nafsu, kembali lagi kita ingat bahwa dalam diri kita ini ada an-nafs, yaitu jiwa, di mana jiwa ini dipenuhi oleh nafsu fujur, dan ada lagi nafsu takwa, yaitu dalam kolbu, yang mengajak kita kepada nafsu takwa. Nah, Allah mengatakan bahwa di dalam penyempurnaan jiwa ini, saat proses terbentuknya manusia di dalam rahim, Allah sudah mengilhamkan dua nafsu tadi. Ya, ini bisa kita lihat di dalam surat Asy-Syam. Ya, di dalam surat Asy-Syam ini luar biasa, Bunda. Kembali saya ingatkan bahwa surat Asy-Syam ini adalah bagaimana Allah bersumpah demi makhluk yang Dia ciptakan. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamar, demi bulan. Wan nahar, demi waktu siang. Wal lail, demi waktu malam. Was sama, demi langit. Wal ard, demi bumi. Kemudian yang ketujuhnya, wan nafsi wa masawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Nah, maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dua jalan, ya, dua nafsu, nafsu fujur dan nafsu takwa. Nafsu fujur adalah nafsu yang mengarah kepada kemaksiatan, kefasikan, dan nafsu takwa adalah yang mengajak kita kepada kebaikan. Nah, ayat yang berikutnya ini yang harus kita perhatikan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, tapi pada kenyataannya tidak banyak orang yang mampu mensucikan jiwa itu. Tapi lebih banyak kita yang